Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Febi Krisnawati dengan NIM 18-1705-1175 dari kelas 5H Universitas Pendidikan Ganesha dengan jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Prodi Akuntansi S1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Baik, langsung saja pada soal yang sudah ada di PPT, di mana soal tersebut adalah Friend Corporation mendirikan sebuah anak perusahaan yang bernama Smart Company pada tahun 2006 untuk menjual lini produk Friend Corporation. Semua pembelian Smart Company itu berasal dari Friend Corporation dengan harga 25% di atas harga perolehan Friend Corporation. Selama tahun 2003, Friend Corporation membeli barang dagang dari entitas lain sebanyak 40 juta dan menjual barang dagangnya senilai 40 juta tersebut kepada Smart Company seharga 44 juta, dan Smart Company menjual semua barang dagangannya pada pelanggan dengan harga 50 juta. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan membuat ayat jurnalnya terlebih dahulu. Nah, ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang itu dicatat dengan buku terpisah antara Friend Corporation dengan Smart Company. Jadi yang pertama kita buat adalah pembukuan dari Friend Corporation terlebih dahulu. Nah, pada pembukuan Friend Corporation itu ada 3 akun untuk pencatatan dalam ayat jurnalnya. Yang pertama itu adalah untuk mencatat pembelian kredit dari entitas lain, di mana akunnya adalah persediaan di debit dan hutang dagang di kredit sebesar 40.000. Kemudian untuk pencatatan kedua yaitu untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada Smart Company, di mana akunnya adalah piutang usaha di debit dan penjualan di kredit sebesar 44.000. Kemudian kita lanjut ke pencatatan yang ketiga, yaitu untuk mencatat harga pokok penjualan kepada Smart, di mana akunnya adalah harga pokok penjualan di debit dan persediaan di kredit sebesar 40.000. Itu untuk pembukuan Friend Corporation. Kemudian kita lanjut ke pembukuan Smart Company. Nah, di pembukuan Smart Company ini sama halnya seperti di pembukuan Friend Corporation, di mana ada tiga pencatatan, yaitu yang pertama untuk mencatat pembelian antar perusahaan dari Friend Corporation. Akunnya adalah persediaan di debit dan hutang dagang di kredit sebesar 44.000. Kemudian pencatatan kedua yaitu untuk mencatat penjualan kepada entitas lain, di mana akunnya adalah piutang usaha di debit dan penjualan di kredit sebesar 50.000. Dan untuk pencatatan ketiga itu adalah untuk mencatat harga pokok penjualan kepada entitas lain, di mana akunnya adalah harga pokok penjualan di debit dan persediaan di kredit sebesar 44.000. Nah, pada akhir tahun 2006 itu penjualan Friend Corporation termasuk yang dijual ke Smart Company adalah 44 juta. Dan harga pokok penjualannya itu termasuk harga barang dagangan yang ditransfer ke Smart Company itu sebesar 40 juta. Nah, penjualan Smart Company termasuk penjualan barang dagang kepada entitas lain itu sebesar 50 juta dan harga pokok penjualannya sebesar 44 juta. Nah, karena Friend Corporation dan Smart Company ini dianggap sebagai entitas tunggal, untuk tujuan pelaporan, kemudian penjualan dan harga pokok penjualan, gabungannya ini disajikan terlalu besar sejumlah 44 juta. Nah, maka dari itu kelebihan tersebut dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. Nah, berikut merupakan eliminasi kertas kerja konsolidasi, di mana sudah bisa dilihat di PowerPoint.
ada tabel di mana di sana ada penjualan, kemudian harga pokok penjualan dan laba kotor. Nah, untuk di Friend Corporation itu penjualannya sebesar 44.000, kemudian harga pokok penjualannya itu sebesar 40.000. Nah, setelah dikurangkan itu laba kotornya sebesar 4.000. Nah, untuk di Smart Company di Smart itu untuk penjualannya sebesar 50.000 dan harga pokok penjualannya sebesar 44.000. Setelah dikurangkan dia menjadi menjadi 6.000. Nah, untuk penyesuaian dan eliminasinya sama-sama menggunakan 44.000. Dan dikonsolidasi untuk penjualan itu dia sebesar 50.000 dan untuk harga pokok penjualan dia sebesar 40.000. Nah, setelah dikurangkan dia menjadi 10.000. Nah, eliminasi kertas kerja ini sebenarnya tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi karena jumlah penjualan dan harga pokok penjualan yang sama dieliminasi dan laba kotor gabungan sama dengan laba kotor konsolidasi. Nah, dari eliminasi kertas kerja di atas, faktanya bahwa catatan terpisah antara Friend Corporation di mana memasukkan laba kotor sebesar 4.000 atas barang dagang dan catatan Smart Company menunjukkan 6.000 adalah tidak relevan bagi pelaporan hasil operasi konsolidasi tersebut. Sehingga baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi mengenai soal yang telah saya buat. Jika ada dari perkataan maupun perbuatan saya yang kurang dan salah, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian materi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.